Jadi dia mati begini. Tegakah kalian memvonis hukuman mati di hari pernikahanku? Good looking, charming, intelligent. Ketampanan dan kecerdasannya mampu membuat wanita-wanita muda tertipu. Sampai akhirnya Ted Bundy memperkosa dan membunuh semua perempuan-perempuan itu. Total korban Ted sekitar 30 wanita. So we'll talk about the handsome devil. Jadi sebenarnya gue udah lama banget riset tentang Ted Bundy ini. Kalau nggak salah pertama kali gue riset tentang Ted Bundy itu tahun 2017. Waktu itu gue riset untuk kebutuhan karakter untuk sebuah play di teater. Sejak itu gue mulai tertarik banget sama cerita dari Ted Bundy ini. Dan belum lama ini gue ngeliat di Netflix ada film yang berjudul Extremely Wicked, Shockingly Evil, yang dimainin sama Zac Efron dan Lily Collins. Film itu bercerita tentang Ted Bundy. Gue yakin kalian juga udah sering nonton video tentang Ted Bundy ini. Makanya di video kali ini kita akan lebih banyak ngebahas beberapa hal unik di persidangannya dia dan beberapa kasus pembunuhannya dia. Jangan bengong dulu. Let's be here and now. Theodore Robert Bundy adalah seorang pembunuh berantai yang memiliki latar belakang pendidikan, psikologi, dan hukum. Lahir di Burlington, Vermont pada 24 November 1946. Ted lahir tanpa seorang ayah dan ibunya malu. Pada saat itu ibunya masih muda banget. So, kakek dan neneknya Ted mengaku sebagai orang tuanya. Dan ibu kandungnya dianggap sebagai kakaknya. Ketika Ted Bundy tahu rahasia orang tuanya tadi, dia terpukul secara mental dan menjadi anak-anak yang menyendiri, tidak punya teman, dan kecanduan pornografi. Tahun 1968, Ted Bundy berkuliah di Universitas Washington, dan dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Stephanie Brooks. Stephanie ini menjadi satu-satunya orang spesial di hidupnya Ted. Hubungan mereka berjalan baik sampai suatu hari Stephanie Brooks meninggalkan Ted Bundy karena alasan masa depan. Nah, karena sakit hati, Ted Bundy ini terobsesi untuk menjadi orang kaya dan terpandang. Ia terjun ke dunia politik dan menjadi juru kampanye Partai Republik yang karismatik. Nah, setelah Ted udah lumayan sukses, dia bertemu lagi dengan Stephanie Brooks. Pada saat itu hubungan mereka berjalan dengan lancar, sampai suatu hari Stephanie Brooks mulai serius dan ingin menikah dengan Ted Bundy. Namun, pada saat Stephanie ingin menikah dengan Ted Bundy, Ted meninggalkan Stephanie. Dia menghilang, menolak semua telepon dari Stephanie, dan benar-benar meninggalkan Stephanie Brooks. Dendam terbalas. Linda Ann, salah satu korban pertama Ted Bundy, seorang mahasiswi dari Universitas Washington. Jadi di pagi hari, Ted datang ke rumah Linda dan langsung memukul Linda ketika Linda Ann sedang tertidur. Nah, setelah itu, Ted memakaikan baju dan sepatu, lalu dia membawa seorang Linda Ann ke dalam mobil. Sejak hari itu, Linda Ann menghilang hingga suatu hari jasadnya ditemukan di tempat Ted sering membuang jasad korbannya. Bulan Januari 1974, polisi mendengar kabar orang hilang yang bernama Linda Ann. Dan pada saat itu belum ada kepanikan dari masyarakat karena kasusnya masih orang hilang, bukan pembunuhan. Sampai akhirnya tersebar kabar 4 orang perempuan hilang di daerah Washington sampai Oregon. Dari awal tahun 1974, hampir setiap bulan selalu ada kabar perempuan yang hilang. Total ada 6 orang perempuan yang hilang dari Januari sampai Juni 1974. Linda Ann, Georgene Hawkins, Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball. Ted Bundy sering berpura-pura sebagai orang sakit dengan cara tangannya dibalut dengan perban. Kemudian dia menggunakan wajah tampan dan keramahannya untuk meminta tolong kepada seseorang yang ada di depan dia. Setelah sang korban membantu dia, Ted langsung memukul perempuan-perempuan itu di bagian kepala. Selain itu, Ted Bundy juga sering menipu para korbannya dengan cara berpura-pura menjadi seorang polisi dan petugas pemadam kebakaran.
Jadi ada seorang calon korban dari Ted Bundy yang bernama Carol DeRonch. Dia bercerita di sebuah wawancara. 8 November 1974, Carol pergi ke mall dan memarkirkan mobilnya di sebuah sudut parkiran. Ada seorang pria yang menghampiri dia. Pria ini mengaku sebagai polisi. Intinya pria ini bilang bahwa ada seseorang yang ingin memasuki mobil Carol DeRonch. Pria ini terlihat sangat sopan dan ramah. Dan ketika Carol mengecek mobilnya, nggak ada yang aneh dari mobilnya. Dia juga ngelihat nggak ada barang-barangnya yang hilang. Dan pria ini bilang bahwa orang yang mencoba masuk ke mobilnya Carol tersebut sudah ditahan di kantor polisi dan mengajak Carol untuk pergi ke kantor polisi. Nah, pada saat itu Carol mulai curiga dan dia menanyakan apakah polisi ini memiliki lencana. Dan ya, pria yang mengaku polisi ini mengeluarkan lencana dari dompetnya yang membuat Carol yakin kalau dia memang benar-benar polisi. Nah, ketika mereka berjalan ke mobil polisi tersebut, Carol mulai bingung kenapa polisi ini membawa sebuah mobil VW kodok. Tapi Carol beranggapan bahwa mungkin polisi ini sedang menyamar. So, Carol mulai masuk ke dalam mobil tersebut. Di perjalanan, tiba-tiba pria ini berhenti di pinggir jalan dan di sini Carol mulai panik. Satu tangan Carol DeRonch diborgol. Pria ini mengeluarkan pistol dan berkata, "I will blow your head off." Singkat cerita, Carol pun berhasil loncat dari mobil tersebut lewat jendela dan pria ini mengejar Carol dengan membawa linggis. Carol pun berusaha untuk melawan sebisa dia dan di sana Carol melihat mata dari orang ini terlihat kosong dan tidak bernyawa. Setelah itu, ada mobil lewat, Carol pun berlari ke arah mobil tersebut dan meminta tumpangan. Dia pun selamat dari serangan salah satu pembunuh berantai terbesar di dunia, The Handsome Devil, Ted Bundy. Ted telah membunuh 30 perempuan yang mirip dengan mantannya, yaitu Stephanie Brooks. Dari 30 korbannya itu, kurang lebih sekitar 12 diantaranya kepalanya dipenggal dan dibawa oleh Ted Bundy ke apartemennya untuk dijadikan kenang-kenangan. Diduga Ted Bundy menyukai 12 korbannya itu dan menganggap mereka spesial. Evil. Pada 16 Agustus 1975, Ted berjalan di sekitar Salt Lake City dengan mobil VW kodoknya. Nah, polisi patrol sekitar melihat bahwa mobil VW kodok ini lampunya mati dan berjalan dengan mencurigakan. Akhirnya polisi-polisi itu memberhentikan mobil VW kodok tersebut. Ketika diperiksa, di dalam mobil ditemukan borgol, pemecah es, topeng, linggis, dan barang-barang mencurigakan lainnya. Bangku di bagian depan di mobil ini juga hilang. Polisi pun langsung membawa Ted Bundy karena terlihat ciri-cirinya mirip dengan kabar yang tersebar bahwa ada pembunuh berantai yang menggunakan VW kodok. Kepintaran seorang Ted Bundy menghadapi hukum. Ted Bundy terlihat sangat pandai menutupi kesalahannya di beberapa kejadian. Seperti yang pertama, saat diwawancara, ia selalu mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah sambil tertawa, tersenyum, rileks. Dan ini kayak seakan-akan dia tuh memang benar-benar tidak bersalah. Nah, dari situ banyak orang yang tidak percaya bahwa seorang Ted Bundy yang terlihat tampan, pintar, dan ramah melakukan pembunuhan yang keji. Ted Bundy juga pernah marah dan tidak puas dengan salah satu pengacaranya di dalam persidangan. Nah, saat itu juga sang pengacara keluar dan meninggalkan ruang persidangan. Setelah itu, Ted Bundy langsung mengajukan untuk menjadi pengacara dirinya sendiri. Akhirnya, Bundy pun merasakan apa yang dia impi-impikan, yaitu menjadi seorang pengacara, walaupun untuk dirinya sendiri. Setelah itu ada seorang wanita yang terus-menerus datang ke persidangan Ted Bundy dan beranggapan bahwa Ted ini tidak bersalah. Beberapa orang menyangka bahwa wanita ini adalah pacar dari Ted Bundy. Namun dia mengaku adalah teman dekat Ted Bundy. Dia bernama Carol Boone. Pada suatu pagi di persidangannya, semua orang telah berkumpul, namun Bundy tidak datang dan menunda persidangan tersebut.
Kepala sipir dari sel Ted Bundy ini datang dan memberitahu kepada hakim bahwa Ted Bundy sulit untuk dibangunkan. Dan lubang kunci selnya diganjal oleh tisu toilet yang dibasahkan. Itu semua untuk menyulitkan sipir membuka selnya dan membangunkan dia. Jam 9:30 pagi, Bundy pun datang ke persidangan dengan sangat telat. Sang hakim pun langsung memperingati Ted Bundy. Ted Bundy pun berdalih dan mengatakan beberapa alasan sambil menunjuk-nunjuk hakim tersebut. Jadi Ted Bundy ini pernah berhasil kabur dari penjara sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi pada 7 Juni 1977. Jadi saat istirahat persidangan, Ted Bundy sebagai pengacara dirinya sendiri meminta izin untuk memasuki perpustakaan untuk meneliti kasus hukumnya. Saat terhindar dari pandangan pengawalnya, dia membuka jendela dan kabur melompat dari lantai 2 hingga kakinya terluka. Lalu dia berhasil melarikan diri ke arah Gunung Aspen selama 6 hari. Namun dia kembali tertangkap dalam keadaan kelaparan. Nah, ini kasus kaburnya yang kedua. Ini sih yang paling parah, friend. Jadi pada 1 Juni 1978 di penjara Garfield County. Jadi ketika polisi mengecek selnya, ternyata di bawah selimut hanya ada tumpukan buku. Bundy pun kabur lewat loteng sel. Lewat loteng selnya tadi, dia pun masuk ke salah satu kamar sipir yang ada di penjara tersebut. Dia mengambil baju dari sipir tersebut dan keluar melalui pintu depan. Beberapa hari setelah Bundy kabur, ada kabar 2 perempuan dibunuh ketika sedang tidur. Dan beberapa hari kemudian, ada kabar 3 perempuan lainnya diserang dan hampir meninggal dengan luka parah. The killer hanging around. Ini sih ketika gue baca beritanya ini gue sedih banget. 9 Februari 1978, setelah 40 hari Bundy kabur dan polisi belum berhasil menemukan Ted Bundy, seorang anak perempuan berusia 12 tahun, Kimberly Leach, dinyatakan hilang. Setelah beberapa minggu, tubuh Kimberly ini ditemukan di semak-semak dan di jasad Kim Leach ini terdapat beberapa luka gigitan yang parah. Setelah 46 hari kaburnya Ted, pada 15 Februari 1978 di Pensacola, Florida, polisi melihat ada mobil yang melanggar peraturan lalu lintas dan langsung mengejar mobil tersebut yang kabur dari kejaran. Ketika ketangkap, orang ini mengaku bernama Ken Misner, yang sebenarnya adalah Ted Bundy. Bundy pun tertangkap kembali dengan tampilan yang berbeda. Dia menyamar sebagai Ken Misner, idiot, not genius. Hanya karena satu lampu merah yang dilanggar, seorang Ted Bundy berhasil kembali digiring ke dalam penjara. Setelah Ted kembali ke penjara, dia tetap mengaku sebagai Ken Misner. Bahkan dia memiliki tanda pengenal yang bernama Ken Misner. Kalian bisa ngeliat fotonya, memang lumayan berbeda ya. Dia benar-benar mengubah tampilannya, bahkan dia membuat tai lalat palsu. Setelah tertangkap kembali, polisi membawa dokter untuk memeriksa gigi dari Ted Bundy yang akan dicocokkan dengan bekas gigitan dari tubuh Kimberly Leach. The Handsome Devil ini akhirnya mengaku bahwa dia yang melakukan semua pembunuhan itu. Dia menyampaikan bahwa salah satu alasan kenapa dia melakukan pembunuhan itu karena masa kecilnya yang kecanduan oleh pornografi. Bahkan ketika dia masih kecil, dia mengaku sering membongkar tong sampah untuk mencari majalah-majalah dewasa. Ted Bundy juga mengatakan banyak pembunuh berantai lainnya yang juga memiliki hobi yang sama, yaitu pornografi. Blame it, man. Blame it. Jadi pada 1985 di dalam penjara, Ted menulis kartu ucapan Natal dan dijual ke beberapa penggemarnya. Bahkan salah satu surat itu terjual seharga $800 yang dibeli oleh wanita asal Prancis. Pada 24 Juli 1979, Ted Bundy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati menggunakan kursi listrik. Pada bulan November 1979, The Psycho Bundy kembali dituntut atas tuduhan pembunuhan Kim Leach, anak berusia 12 tahun. Pada hari yang sama,
The Psycho membuat drama lagi di pengadilan. Dia melamar wanita bernama Carol Hope. Ini kayak permainan, seakan-akan Bundy berkata bahwa tegakah kalian menjatuhkan atau memvonis hukuman mati di hari pernikahan. Tapi hari itu Ted Bundy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati untuk kedua kalinya. Pada 24 Januari 1989, The Monster Ted akan dieksekusi mati. 21 Januari, 3 hari sebelum eksekusi matinya, Ted mengakui semua pembunuhannya dari tahun 1973 sampai 1978 dan membunuh sekitar 30 korban yang ia tutup-tutupi selama 11 tahun. Ted meminta dikremasi dan abunya disebar di sekitar pegunungan Cascade, yang dimana dia bilang bahwa dia memiliki banyak kenangan bahagia di sana. Tempat di mana banyak ditemukan mayat korban dari Ted Bundy. Sehari sebelum eksekusi mati Ted Bundy, masyarakat berbondong-bondong keluar sambil berteriak "Burn Bundy Burn". Sampai ada yang berjualan kaos bertuliskan "Burn Bundy Burn" di sekitar lokasi eksekusi mati seorang Ted Bundy. Pada pagi hari sebelum eksekusi mati, Ted Bundy diberikan kebebasan untuk memilih sarapan terakhir dalam hidupnya. Detik-detik terakhir sebelum Ted Bundy dieksekusi mati di kursi listrik, orang yang menyaksikan proses hukuman mati Ted Bundy bercerita saat Bundy masuk ke ruangan eksekusi mati dikawal oleh 2 penjaga bertubuh kekar. Kemudian Bundy diikat dan ditutup kepalanya menggunakan topi baja. Lalu Bundy dipersilakan mengucapkan kata-kata terakhir dan ia mengatakan penyesalannya atas apa yang dia perbuat. Kursi listrik pun dinyalakan, lalu kepala Bundy mulai mengencang dengan 2 jempol berada di tengah-tengah jarinya. Tapi ini salah satu hal unik, jadi ketika mati Ted Bundy memperagakan lambang seperti ini, men. Ini mungkin kayak sebuah hukuman dari Tuhan ya, atau Tuhan mau menunjukkan bahwa nih orang ketika hidupnya seperti apa gitu. Bundy pun tewas di atas kursi listrik. Penampilan atau sikap ramah bukan menjadi tolak ukur baik atau jahatnya seseorang. Kita nggak pernah tahu, mungkin di sekitar kita ada seorang iblis yang berbentuk manusia seperti Ted Bundy ini. Ada sebuah stigma mungkin di kalangan masyarakat bahwa penjahat selalu terlihat sangar, selalu terlihat seram. Kita bisa lihat sama-sama bahwa seorang Ted Bundy yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi dan hukum terlihat karismatik, sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Namun dia membunuh sekitar 30 wanita dan memenggal beberapa korbannya. Itu dia video tentang Ted Bundy kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Anyway, gue mau nanya, kira-kira kalau kita bahas di video lain tentang kenapa Ted Bundy bisa melakukan hal-hal keji seperti itu, gimana friend? Kalian bisa request atau kalian bisa komen di bawah, karena cerita Ted Bundy ini banyak banget. Artinya banyak hal unik yang kayaknya seru buat kita bahas. Terima kasih udah nonton. See you in Grey Area. Lalu kepala Bundy pun mengencang dengan jempol yang berada di tengah-tengah antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi si polisi yang nyaksin ini ngomong Bundy gini pas mati. Jadi pada 8 November 700 itu abad